Shalom, puji Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terpilih di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala kemurahan Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, dalam program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan di hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Beri kemampuan, beri hikmat dan pengertian bagi kami, supaya segala sesuatu yang kami belajar dari kebenaran firman-Mu boleh menjadi pedoman dan menjadi lampu bagi kaki kami dan menerangi jalan hidup kami. Program acara Tabura Injil yang hendak berlangsung di hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami bawa dan pertaruhkan hanya kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Itulah doa kami siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Perikop pembacaan, anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian jauh pasal pembacaan Alkitab bagi kita di hari ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Dalam dunia ini, seringkali kita diperhadapkan dengan mereka yang diberi kuasa untuk menentukan nasib seseorang. Ada juga beberapa orang yang berani mengatakan bahwa dia diberi kuasa untuk melakukan hal-hal penting demi masa depan seseorang. Tetapi tidak lepas dari itu juga, ada orang-orang yang tega menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri, bahkan mencelakai orang lain. Saudaraku, namun di zaman ini juga ada kuasa-kuasa tertentu yang dipakai di luar kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang misalnya,
Bahkan ini menjadi bagian penting dalam hidup bukan saja orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan mempercayai kuasa-kuasa ini. Dan itu jelas dalam pembacaan kita hari ini. Mereka percaya akan pertolongan orang-orang tersebut. Saudaraku, mari kita lihat kembali di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Kalimat pertama kitab Kejadian berbunyi begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan tema kita hari ini, kuasa Roh Kudus melampaui segala kuasa. Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Allah. Roh yang dimiliki oleh Allah dan kepunyaan Allah sendiri. Roh Kudus adalah roh yang kekal. Artinya, sebelum dunia diciptakan dan sesudah dunia dimusnahkan melalui penghakiman Tuhan Allah, Dia tetap ada. Dia kekal dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Dan tidak ada kuasa manapun yang lebih luar biasa, yang lebih hebat, yang lebih ajaib dari kuasa Roh Kudus. Hanya melalui kuasa Roh Kudus, orang-orang percaya manusia akan dituntun, akan ditolong, akan dihibur, dan akan ditopang. Manusia Kristen adalah satu-satunya kelompok orang yang diberi Roh Kudus. Dan Roh Kudus berdiam di dalam manusia yang juga memiliki roh. Jadi manusia Kristen harus sadar bahwa ketika kita diberi Roh Kudus, ketika kita diberi kuasa Roh Kudus, jangan kita salah menyalahgunakan kuasa itu. Sebab ada dampaknya. Dan kita lihat dalam pembacaan kita hari ini, jelas sekali. Pada ayat 16, ayat 15 dan ayat 16. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka. Dan seterusnya. Saudaraku, Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci, roh yang tidak bercelah, roh yang luar biasa. Dan Roh Kudus bukanlah roh gampangan yang mudah kita permainkan dengan gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus berbeda dengan roh-roh lain yang manusia tahu. Maka hendaklah seluruh kehidupan kita, baik pikiran, baik perkataan, baik perbuatan, hendaklah mencerminkan kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Sebab apabila kehidupan yang diberikan Allah kepada kita tidak kita isi dengan hal-hal yang baik, maka pastinya Roh Kudus tidak akan berdiam dalam tubuh kita yang adalah bait Allah. Bagaimana mungkin roh yang kudus, roh yang suci, roh yang luar biasa hebat itu berdiam di dalam rumah yang kotor? Tidak mungkin. Maka sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, patutlah kita mengerti bahagian ini. Roh Kudus akan tinggal dan berdiam dalam kehidupan anak-anak Allah yang hidup di dalam kehendak Allah. Dalam Alkitab Perjanjian Lama mencatat beberapa tokoh-tokoh besar yang hidup dalam tuntunan dan kuasa Allah.
Contohnya Abraham, Daud, Musa, Harun, Salomo, dan ada lagi yang lain. Dalam kehebatan iman mereka kepada Allah, di sana tercatat juga ada kesalahan. Ada dosa yang mereka buat dan tercatat di dalam firman Tuhan. Namun saudaraku, berbeda dengan dua sosok, Yusuf dan Daniel. Tidak dituliskan kesalahannya atau keberdosaannya, tetapi yang disebutkan di sana adalah Roh Allah ada pada mereka, sehingga mereka bekerja dengan bijaksana melebihi orang lain. Mereka begitu pandai, pengetahuan dan hikmat mereka begitu luar biasa tinggi. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, bekerja, berkarya, berusaha, janganlah mudah percaya pada ajaran-ajaran yang mengatakan jika seorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus maka otaknya tidak berfungsi, IQ-nya menurun atau menjadi bodoh. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan bagian-bagian ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, tentunya saya dan saudara-saudara telah diberikan kuasa, telah dihadiahkan Roh Kudus itu. Maka hendaklah seluruh tanggung jawab kita, kekuasaan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, mari kita pakai untuk hanya memuliakan nama Tuhan. Hanya untuk memberi yang terbaik. Dan janganlah kita lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentunya ketika kita memintanya, Roh Kudus akan menolong kita, akan menguatkan kita, akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, usahakan, dapat kita kerjakan juga secara baik. Karena pertolongan Roh Kudus, pertolongan Tuhan selalu nyata tiap waktu bagi kita. Saudaraku, pemirsa Tabura Injil di mana saja Anda berada, seperti tema kita, kuasa Roh Kudus melampaui segala kuasa. Kiranya kuasa itu juga akan menuntun kita, akan menolong kita untuk mengerjakan bagian-bagian yang sudah dipercayakan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman memberkati kita sekalian untuk terus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, hendaklah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar dan belajar bersama-sama pada hari ini. Kiranya kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami, terus menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami ketika kami masih hidup, berkarya, bekerja, berusaha dalam dunia ini. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi saudara-saudara terkasih, bagi pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, pribadi dan keluarga, dalam tanggung jawab, dalam karya usaha mereka. Tangan Allah senantiasa memberkati jalan hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa jika di hari ini saudara-saudara terkasih sedang ada dalam kesakitan, sedang ada dalam pergumulan,
Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memiliki kuasa melebihi segala kuasa yang ada, baik di bumi dan di sorga, menjamah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap orang yang ada dalam penderitaan, tapi juga yang ada dalam sukacita dan kegembiraan. Biarlah Tuhan terus menambahkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Bagi para lansia, janda, duda, yatim piatu, kiranya tangan kuat Allah senantiasa menopang hidup mereka. Bapa di surga, hamba juga berdoa bagi saudara-saudara terkasih yang terus setia menyediakan media ini bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman. Tuhan memberkati hidup mereka pribadi dan keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam tanggung jawab yang lain. Biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam sepanjang hidup mereka, agar media ini tetap ada, agar pemberitaan firman Tuhan terus disampaikan. Bapa di dalam surga, begitu pula hamba berdoa bagi pimpinan Klasis Yapen Selatan, semua hamba-hambamu dari ketua sampai kepada semua anggota yang ada. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa melimpah atas hidup mereka. Bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, dan syemasi, pengajar-pengajar sekolah minggu, Tuhan memberkati semua hamba-hambamu. Biarlah kami bersama-sama terus bekerja melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dalam susah dan senang, kami terus bersandar kepada Tuhan. Dan Roh Kudus tentu akan memampukan kami, menolong dan menguatkan kami. Bapa di dalam surga, itulah doa dan harapan kami. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami yang kami buat di hadapan Tuhan, tetapi juga menyakiti hati sesama kami. Kami mohon pengampunan dari-Mu. Baharuilah hidup kami, tinggallah selalu serta kami. Kami akan menutup seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Tetapi oleh kasih karunia dan kemurahan-Mu saja, kami memohon berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikian penyampaian firman Tuhan di hari ini. Jangan lupa terus menyaksikan program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kita berjumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Shalom.